dan abang-abang remaja. Apa kabarnya hari ini? Iya, kakak harap walaupun kita ibadah di rumah kita tetap semangat. Oke, karena kita mau memuji Tuhan, ayo kita bangkit dan serukan nama Yesus. Kita nyanyikan lagu Bangkit Serukan Nama Yesus. Serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi lebih semangat ya. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus, Maju. maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin, haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau adalah kudus dan kami adalah orang berdosa. Engkau melindungi orang yang percaya dan yang datang berserah kepadamu. Karena itu kami datang memohon kasih-Mu. Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu. Berilah kami hati yang setia mendengar firman-Mu, agar kami dapat melaksanakan kehendak-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oke, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan sambil bernyanyi lagu Adalah Sukacita di Hatiku. Yang semangatnya nyanyinya. Adalah sukacita. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku.
hatiku adalah damai sejahtera di dalam hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Baik adik-adik remaja semua, dimanapun kalian berada pada saat ini, tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari ini. Kembali kami Tuhan, boleh beribadah di rumah kami masing-masing oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, tolong dan tuntunlah hati dan juga pikiran kami, supaya kami benar-benar tertuju kepada firman Tuhan yang akan kami renungkan pada saat ini. Berkati hati kami ya Tuhan, supaya firman yang kami dengar boleh tumbuh di hati kami dan kami melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Tuhan berkati juga guru sekolah minggu supaya guru kami boleh menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Sucikan dan kuduskan kami Bapa supaya kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik remaja dimanapun kalian berada pada saat ini, firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 2 ayat 1 sampai 10. Semuanya siap-siap membaca, kita sama-sama memperhatikan. Matius 2 ayat 1 sampai 10, demikian firman Tuhan. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yudea, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Nah, selanjutnya adik-adik, kakak minta kita juga membuka dari Matius 7 ayat 24 sampai 27 sebagai bacaan remaja. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh,
yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikian firman Tuhan yang kita baca untuk hari ini. Tema kita hari ini adalah profesional. Arti profesional kalau kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah istilah bagi seseorang yang menawarkan jasa atau layanan sosial sesuai dengan protokol dan peraturan dalam bidang yang dijalaninya dan menerima gaji atau upah atas jasanya. Ya, jadi profesional itu adalah seseorang yang menawarkan jasa atau layanan sesuai dengan protokol dan peraturan dalam bidang yang dijalaninya. Nah, kalau secara umum profesional itu sama dengan keahlian, ahli ya. Dia memiliki suatu keahlian. Orang yang memiliki keahlian sudah pasti pintar. Itulah sebabnya untuk adik-adik kita itu temanya pintar. Jadi orang yang memiliki keahlian artinya pintar. Nah, lalu apa hubungannya kalau kita kaitkan dengan nats firman Tuhan yang sudah kita baca pada hari ini yang diambil dari Matius 2 tadi, yaitu ayat 1-10 yang tentang orang Majus dari timur. Nah, adik-adik tahu enggak, orang Majus itu memiliki keahlian khusus. Keahliannya adalah apa? Meramal. Dia memiliki keahlian di dalam hal meramal. Nah, ketika dia melihat ada bintang di timur, dia langsung tahu, wow, ini ada bayi yang telah lahir. Seorang raja yang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Sehingga dia ingin melihat bayi itu. Yang pasti Tuhan menuntun mereka untuk datang ke Yerusalem agar bisa melihat bayi itu. Dan mereka menuju Yerusalem karena mereka ingin melihat dan menyembah bayi yang lahir itu, yaitu Yesus Sang Raja. Nah, kemudian ada satu lagi yang sini memiliki keahlian, yaitu ahli Taurat. Kenapa? Karena kalau kita lihat di ayat 4, itu Raja Herodes mengumpulkan semua imam kepala. Imam kepala itu adalah ahli Taurat. Ahli Taurat ini juga memiliki keahlian di dalam kebenaran firman Tuhan. Mereka tahu semua. Itulah sebabnya mereka juga tahu bahwasanya jauh sebelumnya Nabi Yeremia telah menubuatkan bahwa akan lahir seorang raja di Israel, yaitu di Bethlehem di daerah Yehuda. Nah, jadi adik-adik, artinya dua ini memiliki keahlian khusus. Syukurnya mereka itu memakai keahliannya itu untuk berusaha mencari siapa yang lahir itu, yaitu sang raja, sang kebenaran itu. Mereka datang menjumpai bayi Yesus itu, mereka ingin menyembah dia. Nah, artinya keahlian mereka itu mereka pergunakan untuk memuliakan Tuhan, untuk mencari kebenaran Tuhan. Dengan mencari kebenaran Tuhan, mereka bisa menjadi berkat bagi orang banyak. Lalu, bagaimana kalau kita kaitkan lagi dengan bacaan remaja? Di bacaan remaja itu tadi menceritakan tentang seorang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Itu adalah sama seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Orang yang mendirikan rumah di atas batu itu digambarkan orang yang pintar, digambarkan orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupannya tiap hari. Dan sebaliknya, orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukannya itu sama dengan orang bodoh. Yang ditunjukkan dalam perumpamaan orang yang membangun rumah di atas pasir. Datanglah hujan dan banjir, akhirnya rumah itu roboh. Sama halnya dengan kita ya adik-adik semuanya. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan tidak mau melakukannya, maka
yang ada kita akan binasa. Tetapi kalau kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita tiap-tiap hari, kita akan menjadi pribadi yang sangat diberkati dan juga yang memberkati orang banyak dan juga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, adik-adik yang kami kasihi dimanapun kalian berada pada saat ini, yang pastinya yang berada di rumah masing-masing ya, kalian tentunya mempunyai keahlian yang berbeda-beda, memiliki keahlian masing-masing, memiliki kepintaran ya, kepintaran masing-masing. Sebagai contoh sederhana, ketika adik-adik mau menggunakan keahlian kalian untuk menjadi berkat bagi orang lain, contohnya kalian memahami pelajaran matematika, kalian paham dan pintar dalam hal matematika, dan kamu mau mengajarkan temanmu yang kurang paham. Nah, ketika kamu ajarkan kepada teman kamu menjadi bisa. Itu artinya contoh sederhana, kamu telah menjadi berkat bagi saudaramu, bagi temanmu. Ketika kamu telah menjadi berkat bagi teman-temanmu ya adik-adik, sesungguhnya kamu itu juga telah menjadi pelaku firman. Dan itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kakak percaya adik-adik pasti senang melihat orang lain senang. Sebagai anak Tuhan, kita harus bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, oleh sebab itu adik-adik, pergunakanlah keahlianmu, pergunakanlah kepintaranmu. Jadilah profesional. Ya, kalau kamu dewasa nanti jadilah profesional. Jadilah kamu orang yang menjadi berkat di tengah-tengah kehidupanmu, di tengah-tengah lingkunganmu. Sama seperti orang Majus tadi yang berusaha datang mencari kebenaran, yaitu dengan mencari bayi Yesus dan menyembahnya. Itu sama artinya dia telah mencari kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik, carilah kebenaran firman Tuhan dan lakukanlah itu dengan tekun dan setia di dalam kehidupanmu hari lepas hari. Nah, untuk minggu ini kakak mau bagikan juga sebagai ayat hafalan diambil dari Amsal 1 ayat 7 ya adik-adik. Kita sama-sama buka Amsal 1 ayat 7. Sebentar kakak buka Amsal 1 ayat 7. Kakak mau adik-adik menghafalnya dan hafal itu. Buat videonya, kirimkan kepada kakak guru sekolah minggu. Kakak rindu ayat hafalan kalian, video kalian itu kita tampilkan di ibadah remaja yang akan datang. Amsal 1 ayat 7, demikian firman Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sekali lagi, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah adik-adik, kiranya adik-adik semua paham akan firman Tuhan yang sudah kita renungkan pada hari ini. Adik setia melakukannya dalam kehidupan tiap-tiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan pada saat ini. Engkau mengingatkan kami dan mengajar kami supaya kami menghargai keahlian yang Tuhan berikan kepada kami pribadi lepas pribadi. Dan kami boleh menjadi berkat bagi orang lain, dan biarlah keahlian kami itu kami gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati kami semua anak-anak remaja dimanapun berada. Jadikan kami anak yang tumbuh menjadi dewasa di dalam iman dan pengertian yang benar akan firman Tuhan, sehingga kami boleh memberkati keluarga kami, memberkati orang-orang di sekitar kami, dan kami boleh menjadi saksinya Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, Kak Uli, aku mau tanya nih, Ya. ada hafalan untuk minggu ini ada nggak ya? Ada dong, tiap minggu kita ada. Oh iya? Iya. Dari Mau mana tahu? Kak? Mau tahu Mau dong. tahu? Oke.
ayat hafalan kita minggu ini diambil dari... Tunggu Kak. Kenapa, Kak? Gimana kalau anak sekolah minggunya dulu yang buat gerakannya? Oh Kita lihat dulu. Benar. Jangan cuma pintar menghafal, jadi harus pintar buat gerakannya juga ya kan Kak? Biar lebih kreativitas. Iya dong. Oke, kalau gitu ayat hafalan kita diambil dari Amsal 1 ayat 7. Kakak ulangin ya, Amsal 1 ayat 7. Oke, itu kayaknya ayat hafalannya udah sering kita hafal. Iya udah Kak. sering kali Kak. Iya. Jadi nggak mungkin orang itu nggak tahu gerakannya kan? Iya. Iya betul sekali. Jadi buat gerakan di rumah ya, ditunggu. Baiklah adik-adik, kita akan menutup ibadah kita dan kita akan mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi lagu Dison Adong Huboan Tuhan. Ayat yang pertama sama yang kedua. Dison adong huboan Tuhan barbueni ngoluku naso tardognian sadiama argana Tuhan molosaini rajuman sude dengan basam caloma Tuhan sailas maroham tangat guna beda Tuhan nasohe amasari dope awon Tuhan rohaku mahulehon Tuhan naboy paleanonku gabelas ni roham saloma Tuhan sailas maroham. Marilah kita serahkan persembahan kita ini ke hadapan Tuhan untuk diberkati. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.